pembahasan kita, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas logika. Entahkah akan sampai di mana pembahasan logika ini, karena logika ada 3, logika 1, 2, dan 3. Logika pertama itu logika yang pertama itu masih dasar, yang mana kita akan membahas tentang pembagian ilmu, dan juga di dalam logika pertama ya, pembagian ilmu, kemudian pembahasan tentang lafaz, pembahasan tentang pahaman dan ekstensi. Setelah itu 4 perhubungan, hubungan perlawanan 2 universal, 5 universal. Setelah itu pembagian 5 universal dan masuk pembahasan definisi. Setelah pembahasan definisi masuk dalam pembahasan pengelompokan. Nah itu baru apa? Baru satu logika, yakni logika pertama. Sementara di logika kedua itu adalah pembahasan argumentasi. Dan di pembahasan argumentasi itu cuma 2. Ada argumentasi langsung dan ada argumentasi tidak langsung. Dalam argumentasi langsung ada 3. Ada namanya ada namanya pembalikan sama, ada namanya pembalikan perlawanan, dan ada namanya kontradiksi. Dan kemudian argumentasi yang tidak langsung itu terbagi 3 juga. Ada namanya silogisme, juga ada disebut dengan analogi, dan ada disebut dengan induksi. Itu di logika 2. Sementara di logika 3 itu berkaitan tentang 5 kemahiran. 5 kemahiran itu ada yang pertama adalah argumentasi, yang kedua tentang debat, yang ketiga tentang syair, yang keempat adalah retorika, dan kelima adalah penipuan atau mughalatah. Nah, 3 ini yang dibahas di dalam ilmu logika. Namun kalau kita kembali dulu ke awal, kenapa sih kita butuh logika? Kalau itu adalah pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita, bahwasanya kenapa kita perlu ilmu logika. Nah, kalau kita melihat kondisi keseharian kita, bahwasanya kita itu berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, kemudian orang lain ini manusia, tumbuh-tumbuhan, dan Tuhan. Itu interaksi kita. Untuk melakukan interaksi, maka butuh apa? Butuh alat. Butuh alat untuk kemudian berinteraksi. Alat itu adalah apa? Adalah natik, yakni ucapan, pengucapan. Ketika kita salah dalam mengucapkan, maka tujuan yang ingin kita sampaikan pasti salah. Namun ketika benar cara pengucapannya, maka pasti akan sampai pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah, coba kita lihat orang yang tidak mampu bicara, misalkan tidak menyampaikan kecuali dengan bahasa isyarat. Dan itu pun harus dua-duanya saling mengetahui bahasa isyarat. Nah, kita sebagai orang yang sempurna, yang bisa berbicara, maka kita juga mesti menggunakan natik yang sempurna pula, supaya orang bisa memahami. Seperti saya menyampaikan, berkata-kata, berucap, berbicara, antum harus memahami juga bahasa yang saya sampaikan, supaya terjadi interaksi. Kalau tidak, maka itu tidak akan tercapai. Namun persoalannya, kalau kita ingin mempelajari bahasa
dan kita sudah belajar bahasa, tapi masih tetap salah dalam berbahasa. Kan pertanyaan begitu, bahwasanya orang yang sudah belajar bahasa tapi tetap salah dalam berbahasa. Saya sudah belajar bahasa Arab, bahasa Persia, tapi masih tetap salah dalam pengucapannya. Kenapa? Karena yang pertama, saya mempraktekannya. Saya kurang mempraktekkan. Kita sudah belajar bahasa, tapi kita jarang mempraktekannya, maka kita tidak akan bisa mengucapkan dengan baik. Yang kedua, dalam menerapkan kaidah-kaidah bahasa pun seperti itu. Kita tidak benar dalam menerapkan kaidah-kaidah bahasa, sehingga penyampaiannya itu tidak sempurna. Nah, ini adalah belajar bahasa. Nah, begitu pula dengan orang yang belajar logika. Kenapa orang yang belajar logika, tapi dibilang apa? Sudah belajar logika, baru-baru sudah belajar logika. Tapi masih salah dalam apa? Dalam menggunakan logikanya. Masih keliru dalam berpikir. Sementara sudah belajar logika. Nah, kenapa? Karena satu, tidak menerapkan. Kita sudah belajar logika 1, 2, dan 3, namun kita tidak mempraktekannya, pertama. Yang kedua, menerapkan rumus-rumus yang ada di dalam logika 1 dan 2 dan 3 itu tidak kita terapkan. Hanya kita taruh di dalam apa? Di dalam alam pemikiran kita, dalam alam ide saja. Tapi untuk diterapkan sama sekali kita tidak menggunakannya. Jadi intinya dari semua ilmu yang ada di benak kita, yang kita sudah baca semua ini apalah gunanya? Apa gunanya yang di dalam sini kalau kita tidak terapkan? Yang paling penting adalah penerapannya. Begitu juga ilmu logika. Ilmu logika tidak ada gunanya kalau kita tidak menerapkannya. Yang kedua, harus pas rumusnya. Kita mesti apa? Kita mesti pas menerapkannya. Kalau tidak, itu kita masih tetap akan salah dalam mempelajari, dalam menerapkan dalam menerapkan akal kita untuk berpikir. Jadi terkadang kita masih keliru dalam berpikir. Karena apa? Karena tidak mempraktekannya. Yang kedua, tidak diterapkan kaidah-kaidah dalam berpikir tersebut. Nah, jadi perlunya ilmu logika di sini adalah apa? Adalah supaya kita bisa benar dan tidak keliru dalam berpikir. Benar menyimpulkan, tidak keliru dalam berpikir. Ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Dan setiap ilmu memiliki apa? Memiliki subjek pembahasan, baik ilmu matematika, fisika, biologi, kimia, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu teologi, kalam, filsafat, irfan, semua memiliki subjek pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ilmu logika juga memiliki subjek pembahasan. Yang pertama itu adalah apa? Adalah definisi. Dan yang kedua adalah argumentasi. Definisi kita bahas di dalam logika pertama, dan argumentasi dibahas dalam logika kedua. Pembagian ilmu yang pertama. Ada namanya ilmu apa? Ilmu tasawur, dan ada namanya ilmu tasdiki. Ilmu tasawur itu yang disebut dengan ilmu gambaran, dan ilmu tasdiki disebut dengan ilmu keyakinan. Nah, jadi pembahasan tentang ilmu, salah satunya adalah apa? Yang ini, yaitu terbagi menjadi dua, ilmu tasawuri dan ilmu tasdiki. Ilmu tasawuri itu adalah ilmu gambaran, ilmu tasdiki adalah ilmu keyakinan. Sekarang kita terapkan. Semua yang kita lihat ini, semua yang kita ketahui, yang kita sorot, yang menjadi informasi di dalam alam ide kita, yang kita save di sini, itu disebut dengan ilmu gambaran. Semuanya.
yang kita dapatkan melalui ilmu panca indera, ilmu khayal, ilmu wahmi, itu semua adalah apa? Atau ilmu akal, itu semua adalah ilmu gambaran. Nah, jadi apa saja yang terekam, tapi belum apa? Belum dinilai, belum ada penilaian di dalamnya. Kita hanya menampung saja informasi. Nah, itu yang disebut dengan apa? Ilmu gambaran. Belum ada penilaian bahwasanya ini benar, ini salah. Menampung saja. Kemudian masuk ke dalam ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan di situ dibarengi dengan apa? Penetapan, penghukuman, melakukan penilaian. Sudah ada penilaian di dalamnya. Kalau saya mengatakan ini HP, berarti sudah ada penilaiannya. Di mana letak penilaiannya? Kata ini. Tapi kalau saya mengatakan HP A, B, dan C, itu belum ada penilaian, hanya informasi saja. Bahwasanya apakah benar-benar itu adalah HP atau bukan. Tapi kalau saya mengatakan ini HP, maka sudah ada penetapan bahwasanya ini benar. Salah ketika saya katakan ini buku. Jadi sudah ada penunjukan. Kapan ada penunjukan? Maka disitulah yang disebut dengan ilmu tasdiki, ilmu penilaian. Nah, makanya kembali, silakan dilihat bahwasanya ilmu tasawuri, yaitu kepahaman yang belum terhukumi atau kepahaman tunggal, tujuannya supaya kita dapat menjabarkan dengan baik suatu kepahaman tunggal yang masih majhul, tentunya dengan memberikan rumus-rumus yang logis untuk itu. Subjek inilah yang disebut dengan definisi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ilmu gambaran, ilmu tasawuri. Belum ada penghukuman di dalamnya. Baru bentuk apa? Bentuk penggambaran, gambaran atau baru informasi yang masuk ke dalam akal kita. Nah, sementara ilmu tasdiki, sebagaimana yang terus di sini, yaitu kepahaman yang berhukum, yang juga bisa disebut dengan statement atau proposisi atau kalimat berita. Tujuannya supaya kita dapat membuktikan dengan baik atau mengetahui kebenaran suatu proposisi atau statement yang masih majhul. Tentu saja dengan memberikan rumus-rumus argumen yang tepat dan logis. Subjek ini disebut dengan argumen. Nah, jadi pembahasan yang sebelah kiri, ketika kita mau membahas tentang argumentasi, tentang definisi, maka urusannya di ilmu tasawuri. Sedangkan ketika kita membahas tentang argumentasi, urusannya di ilmu tasdiki atau ilmu keyakinan. Sudah ada penilaian di dalamnya. Seperti itu. Ya, itu satu pembagian ilmu. Dari ilmu gambaran dengan ilmu tasdiki tadi, dari mana kita bisa mengetahui ilmu gambaran? Lewat ilmu apa? Ilmu yang dilihat dari asal-usulnya. Nah, jadi pembagian lain daripada ilmu. Tadi pembagian pertama. Pembagian yang pertama, pembagian ilmu dia dari sisi apa? Butuhnya penilaian atau tidak. Nah, di sini pembagian ilmu yang selanjutnya ini, pembagian ilmu dilihat dari sisi asal muasalnya. Dilihat dari sisi asal muasalnya, satu adalah panca indera. Oke. Yang kedua adalah ilmu wahmi, yang kedua adalah ilmu khayal, yang ketiga adalah ilmu wahmi, yang keempat adalah ilmu akal. Nah, sekarang pembagian ilmu dilihat dari sisi asal usulnya ada empat. Yang pertama adalah ilmu panca indera. Tadi saya sudah mengisyaratkan ilmu panca indera yang mana semua. Panca indera ada berapa? Ya, panca yakni 5. Pancasila, panca indera. Nah, jadi panca indera, semua panca indera kita menghasilkan apa? Menghasilkan ilmu. Ketika mata kita melihat sesuatu dengan mata, maka apa yang terekam lewat mata itulah yang tersave di dalam akal kita, itu yang disebut dengan ilmu panca indera satu. Yang kedua, lewat telinga kita mendengar ada suara apa? Suara air yang bergemercik misalnya, suara air hujan, suara saya misalnya terdengar, suara ketukan. Nah, itu semua adalah apa? Ilmu yang kita dapatkan melalui apa? Melalui pendengaran.
Melalui melalui rabaan dengan tangan. Kita meraba, wah, ini halus, ini ini kasar. Melalui pengecapan lidah, rasa. Nah, kita merasakan bahwasanya ini pahit, ini manis, ini asam dan lain sebagainya. Dan kalau kita menggunakan kulit misalnya, kita merasakan dingin, panas dan lain sebagainya. Nah, itu semua disebut dengan apa? Ilmu. Ya, semua yang kita dapatkan melalui panca indera kita disebut dengan ilmu panca indera. Ini yang semua kita serap tadi ketika kita tarik kepada pembagian ilmu yang pertama tadi, yang ada ilmu gambaran dan ilmu keyakinan, masuk ke dalam ilmu yang mana? Nah, ilmu tasawur, ilmu gambaran. Tarik masuk ke dalam ilmu gambaran. Itu berkaitan tentang ilmu panca indera. Kemudian yang kedua, ilmu khayal. Ilmu yang didapatkan melalui apa? Melalui perbandingan. Perbandingan, misalnya ini tinggi atau pendek? Tinggi atau pendek? Jawab. Jawab, ini pendek ya? Oke. Saya mengatakan ini tidak bisa dikatakan pendek. Nanti kalau saya membandingkan dengan yang ini, baru saya bisa mengatakan bahwasanya ini pendek. Tapi kalau saya bandingkan dengan ini, maka ini tinggi. Ya kan? Nah, jadi dalam yang disebut dengan ilmu khayal itu adalah salah satunya adalah ilmu perbandingan. Ilmu perbandingan. Jadi apa saja yang kita bandingkan, oh ini lebih tinggi, misalnya saya lebih tinggi daripada yang lain misalnya, ataukah pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon tomat. Nah, itu adalah ilmu perbandingan, ilmu khayal. Yang kedua dalam ilmu khayal adalah ilmu imajinasi. Apa saja yang kita imajinasikan, yang kita khayalkan, yang tidak ada realitasnya, kita merealitaskan, itu disebut dengan ilmu khayal. Nah, ini kita tarik lagi masuk ke dalam pembagian ilmu yang pertama tadi, maka dia masuk ke dalam ilmu apa? Masuk ke dalam ilmu apa? Kenapa dikatakan tasdiki? Karena sudah ada penilaian. Ya? Sudah ada penilaian. Sudah ada penilaian. Gitu. Pada ilmu perbandingan ada penilaiannya. Tapi kalau pada ilmu imajinasi, tidak ada penilaian. Cukup dengan saya mengimajinasikan, saya menggunakan menggunakan kuda yang bersayap untuk terbang. Itu tidak ada penilaian di dalamnya. Apakah salah atau benar. Semua apa yang Anda imajinasikan, yang tidak ada saya mau menikah dengan si fulan B, misalnya, itu mengimajinasikan. Bisa saja Anda mengimajinasikan. Besoknya lagi saya akan memiliki anak 1, 2, dan 3. Nah, silakan imajinasikan, tidak ada yang melarang. Nah, tapi tidak ada penilaian di situ, apakah benar atau salah. Nah, nanti ketika kita hubungkan dengan realitas, baru situ ada penilaian bahwasanya, oh iya itu salah, gitu. Kenapa? Karena tidak sama antara alam ide dengan alam realitas. Kecuali kalau Anda menciptakan lalu kemudian sinsalabin, kun fayakun, nah itu baru dikatakan benar. Nah, itu adalah ilmu khayal. Kemudian ilmu wahmi. Ilmu wahmi itu berkaitan tentang apa? Tentang rasa, tentang immaterial. Segala sesuatu yang kita pahami lewat rasa, maka itu disebut dengan ilmu wahmi. Anda merasa kenyang karena apa? Sudah makan. Anda merasa lapar karena apa? Karena berpuasa misalnya. Anda haus karena tidak pernah minum. Anda sudah kenyang dari air minum misalnya. Nah, itu semua adalah rasa. Anda mencintai si fulan A, itu karena rasa. Tetapi apakah benar cinta kita itu, jangan sampai cinta itu adalah cinta yang tidak ada apa? Tidak ada realitasnya. Hanya kita yang mengimajinasikan, gitu. Nah, itu adalah ilmu wahmi. Dan sifat marah,
sifat senang, sifat istilahnya ragu. Nah, itu semua adalah apa? Wahmi. Kalau kita melihat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, apakah selain manusia memiliki juga ilmu panca indera? Selain manusia, punya panca indera? Punya. Seperti apa? Seperti kucing misalnya, seperti kerbau. Mereka semuanya punya ilmu panca indera. Gitu. Kalaupun tidak memiliki panca indera, maka memiliki indera yang lain seperti apa? Seperti kelelawar, tidak memiliki mata, tapi dia memiliki apa? Radar untuk bisa menyasar yang ada di sekitarnya. Tidak punya mata. Kalajengking tidak punya mata, tapi tidak bisa apa? Tapi mampu untuk kemudian melakukan karena ada indera yang lainnya. Oke. Berarti dilihat dari sisi ilmu panca indera, antara binatang melata dengan kita tidak ada bedanya. Kemudian ilmu khayal. Ilmu khayal, apakah di binatang yang lain selain manusia ada juga mereka memiliki juga atau tidak? Contohnya? Contohnya kucing. Ya, kucing yang paling enak dijadikan contoh. Apalagi musim hujan. Nah, ketika ada comberan atau ada selokan, kucing berjalan lalu kemudian depannya ada selokan, apakah dia akan jatuh ke selokan tersebut ataukah dia loncat? Gitu. Kenapa dia loncat? Sementara dia tidak memiliki akal. Ya, karena dia memiliki ilmu khayal. Bahwasanya ketika saya lanjut ini, maka saya akan jatuh ke bawah. Saya akan basah. Apalagi kalau ada air, dia tidak akan menginjak air. Dia akan mencari jalan yang kering. Gitu. Karena dia mengatakan bahwa saya akan basah, akan jatuh. Berarti dia punya ilmu perbandingan. Nah, kalau mereka, yakni binatang yang lain memiliki ilmu khayal, kita juga memiliki ilmu khayal, maka tidak ada bedanya dari sisi ilmu khayal. Kemudian ilmu wahmi, apakah ilmu wahmi binatang yang lain juga punya ilmu wahmi atau tidak? Punya. Utamanya ayam misalnya, kita lihat. Anjing misalnya. Anjing yang baru melahirkan, ayam yang baru menetaskan. Kita coba-coba untuk mengambil anaknya, maka dia akan mengepakkan sayapnya. Nah, untuk siap-siap menyerang. Artinya apa? Dia punya rasa marah. Dia punya rasa untuk kemudian melakukan reaksi atas aksi yang telah dia dapatkan. Nah, itu adalah apa? Ilmu wahmi. Nah, dari ketiga ini, ilmu wahmi, ilmu panca indera, dan ilmu khayal, kita tidak punya beda dengan binatang yang lain. Oke? Nah, sementara yang keempat adalah apa? Ilmu akli. Ilmu akli adalah apa? Ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Nah, jadi ilmu aklilah ini yang membedakan antara manusia dengan binatang yang lainnya. Ilmu akli adalah hal-hal yang bisa disimpulkan secara universal. Saya melihat semuanya, manusia B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Saya menyimpulkan bahwasanya ini semua adalah apa? Manusia. Itu adalah kesimpulan universal. Tapi binatang yang lain tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa? Melakukan penyimpulan universal. Hanya memiliki ketiga ini. Nah, olehnya itu, kalau kita dilihat di sini, kembali ke sini, bahwasanya ilmu panca indera adalah apa? Ilmu yang hanya kita dapat lewat panca indera. Itu disebut sebagai ilmu panca indera. Ilmu khayal, ilmu yang setingkat lebih tinggi daripada ilmu panca indera.
Sebab di sini dilakukan perbandingan atas apa-apa yang didapat oleh panca indera. Jadi yang pertama adalah apa? Ilmu panca indera dulu. Setelah kita indrai, kemudian kita bandingkan. Kemudian kita bandingkan. Contohnya di sini, pohon kelapa lebih tinggi dari yang lainnya, misalnya pohon jagung. Kita mengindrai pohon kelapa, kita mengindrai pohon jagung. Kemudian kita membandingkan bahwasanya mana lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Begitu juga batu, lebih keras dari tanah, lebih berat dan seterusnya. Dan ada pula yang menghasilkan sesuatu yang tidak mempunyai wujud. Misalnya emas yang dipadu dengan gunung, misalnya gunung emas. Nah, gunung emas ini adalah apa? Perpaduan antara gunung dengan emas. Itu adalah hasil imajinasi kita. Sehingga kita katakan, saya memiliki pengetahuan yang bernama gunung emas. Itu adalah ilmu khayal. Jadi satu adalah ilmu apa? Ilmu perbandingan. Yang kedua adalah ilmu imajinasi atau perpaduan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu wahmi. Ilmu wahmi itu yang mengetahui sesuatu yang tidak material, yang non material, yang immaterial, dan tidak mempunyai ukuran seperti cinta kasih, seperti marah, seperti sedih dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan yang keempat adalah ilmu akli, yaitu ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Ilmu ini dicapai dengan kesempurnaan akal. Akal tersebut mengelola ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu yang didapat dengan panca indera, dengan khayal dan wahmi. Ilmu akal lah yang kemudian mengelola ketiga-tiganya ini. Maka akal mengambil kesimpulan universal. Inilah yang tidak dimiliki oleh apa? Oleh binatang yang lain. Di sini dikatakan apa? Ia mengambil kesimpulan universal dari individu-individu yang dibandingkan satu sama lain. Nah, di sini tidak dimiliki oleh binatang yang lainnya. Begitu juga akal mengambil hasil yang benar dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan yang tersebut dan menolak hasil-hasil yang salah. Jadi akal lah yang mampu menilai bahwasanya ini benar, ini salah. Seperti itu. Kita menerima informasi semua. Tapi apakah semua informasi itu benar atau salah? Nah, belum tentu. Maka ada namanya apa? Ilmu tasdiki untuk menilai informasi yang masuk ke dalam kita. Kemudian kita menyimpulkan semuanya itu, apakah semuanya itu masuk atau benar? Masuk ke dalam laboratorium. Laboratoriumnya mana? Argumentasi. Argumentasi untuk menilai bahwasanya hasil yang kita capai ini benar atau salah. Maka diujilah di dalam argumentasi langsung maupun tidak langsung, yang 6 tadi yang saya sampaikan. Bahwasanya apa yang kita pahami ini benar atau salah, uji di dalam labnya. Tidak lolos di situ berarti sudah, itu adalah salah. Tidak lolos berarti benar.